Perkenalkan, nama saya Susanti Sinaga, NPM 1801010225. Saya akan menjawab kuis dari Ibu Eva Pasaribu. Jelaskan alasan yang mendasar diterapkan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Alasan yang mendasar diterapkan pembelajaran tematik antara lain pola pikiran anak yang masih holistik, artinya usia siswa sekitar 4-10 tahun. Pola pemikirannya masih satu kesatuan. Umumnya mereka menjadi berpikir fragmented karena pola asuh orang dewasa yang memisah-misahkannya. Yang kedua, usia siswa SD masih bersifat operasional konkret. Menurut Jean Piaget, bahwa pada usia tersebut masih butuh alat peraga atau media yang konkret untuk menjelaskan suatu konsep. Yang kedua, dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Menurut pemahaman saya mengenai Permen nomor 22 tahun 2006 adalah ditunjukkan terhadap pengembangan potensi anak yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan belajar bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, makna dari pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar. Yang keempat, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan yuridis dan aplikasi pada pembelajarannya. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, aliran humanisme. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat luasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik. Implementasi pembelajaran tematik guru, yaitu dalam pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dan berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Implikasi bagi siswa harus siap mengikuti pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual ataupun kelompok. Implikasi pada sarana prasarana, yaitu Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Penerapan pembelajaran tematik di SD masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Yang implikasi terhadap pengaturan ruangan perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan. Implikasi terhadap penilaian metode dalam pemilihan metode dalam pembelajaran yang diterapkan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Contohnya bermain peran tanya jawab. Yang soal ke-6, menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Proses pelaksanaan pembelajaran tematik yaitu menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. 2. Mempelajari KD dan indikator dan muatan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan tema. Yang keempat, membuat matriks atau bagan hubungan KD dan tema pemersatu. Yang kelima, menyusun silabus pembelajaran tematik. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang ketujuh, buatlah desain pembelajaran tematik di SD.
desain pembelajaran tematik di SD dengan topik lingkungan sehat dan tidak sehat. Tujuannya pembelajaran yaitu siswa dapat membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat. Kegiatan pembelajarannya, guru menyapa peserta didik setelah memasuki ruangan kelas dengan salam, kemudian dilanjut dengan doa. Yang kedua, menyampaikan topik pembelajaran yang akan dibahas yaitu lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang ketiga, kemudian guru bertanya pada siswa bagaimana kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Yang keempat, guru menjelaskan tentang perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat, dilanjutkan dengan ciri-cirinya dan bagaimana solusi untuk mengatasi lingkungan tetap bersih. Yang kelima, selesai menjelaskan, guru memberikan soal untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dengan membentuk kelompok kecil. Yang keenam, guru memberikan penilaian dan apabila ada siswa yang belum memahami materi tersebut, guru membimbing dan memberikan tugas tambahan dan di akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada siswa dan ditutup dengan doa. Soal ke-8, jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Permasalahan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD yaitu 1. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajar lagu anak-anak sesuai tema. Yang kedua, bahan ajar yang masih tersedia menggunakan pendekatan-pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru memadukan materi sesuai tema. Yang keempat, lingkungan sekolah di wilayah kabupaten masih standar dan sarana teknologi masih kurang karena sarana pendukungnya tidak menemukan syarat. Soal yang ke-9, menjelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang memadukan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Landasan pembelajaran tematik yaitu landasan filosofis landasan yuridis dan landasan psikologis. Soal yang ke-10, jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated instruction yang merupakan suatu